二人映れば Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriana Tambubolon, NIM T 2019-1184. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan sebagaimana diukur dengan daya saing dan profitabilitas tinggi. Jenis-jenis strategi. Dalam strategi pembelajaran itu, yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu menurut Sanjaya merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran penemuan atau discovery, yaitu metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, itu tidak melalui pemberitahuan, melainkan ditemukan secara sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran penguasaan belajar tuntas, yaitu suatu strategi pengajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Lalu yang keempat, strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan tersebut. Nah, pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama itu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik? Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah? Lalu, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Apakah materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Apakah tersedia sumber belajar, misalnya buku, untuk dipelajari baik oleh pendidik dan peserta didik? Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik. Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik? Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik dalam penggunaan strategi pembelajaran tersebut? Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik? Yang keempat, pertimbangan-pertimbangan lainnya. Apakah mencapai tujuan cukup dengan satu strategi saja? Apakah strategi yang ditetapkan itu dianggap satu-satunya strategi yang dapat digunakan? Apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? Lalu yang terakhir yaitu menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama itu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat sekitar. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap itu paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajarnya. Lalu yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria
serta standar dalam keberhasilan belajar mengajar tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang jelas bisa dibuka dalam makalah kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 二人映れば